وحده لا شريك له. Mbah saya cerita ke Anda punya karomat. Anda boleh percaya belum? Tidak, saya cerita saya. Ini beda loh ya. Kalau Anda langsung menjelekkan Sayyidina Fakih Muqaddam, loh, apakah betul dia mengatakan dan mengakui? Dan bahasanya, narasinya apa? Waktu beliau ngomong apa? Kecuali saya memandang dengan kebencian dengan kelompok Sayyidina Fakih Muqaddam. Wah, ini dusta dan sebagainya. Penyebaran Islam di Nusantara diklaim oleh mereka. Makam-makam berkeramat diklaim oleh mereka. Kita pengen tahu keramatnya mana? Keramat apa? Keramat dan khurafat itu beda, Pak. Bukankah sering kita dengar ulama cerita Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi adalah menghadap kepada Allah dalam Isra Mi'raj, dan itu hadiah buat kita, sehingga seorang muslim sehari tidak kurang berisra Mi'raj 5 kali, yaitu dengan sholat. Loh, ini bukan pembelaan kepada Sayyidina Fakih Muqaddam dan sebagainya, kita membela kebenaran. Apalagi kalau kita mendengar ceramah-ceramah orang yang ngaku keturunan Nabi tapi kemudian membuat hoax, muncul ajaran-ajaran khurafat itu dari mereka yang mengaku keturunan Nabi, bahwa ada leluhur mereka yang sanggup mi'raj satu malam 70 kali. Bayangkan, menemui Gusti Allah 70 kali satu malam. Nabi itu seumur hidup hanya satu kali. Ngomong apa itu? Tidak mungkin lah kita percaya. Kalau Anda tidak percaya, kalau itu Sayyidina Fakih Muqaddam ngomong apa kira-kira? Bukunya di mana bunyi? Siapa yang menukil cerita ini? Bisa jadi ada dimasukkan sesuatu yang berlebihan, bisa jadi. Sementara telah disepakati adalah seorang alim besar, Sayyidina Fakih Muqaddam. Kalau ada berita yang aneh-aneh, bisa saja. Kan banyak dikatakan oleh para ahli tasawuf, alangkah banyaknya al-madbu', seorang imam, rusak gara-gara atba' pengikut. Berlebihan. Ayo. Ahli nasab di Indonesia yang ahli betul saya tidak tahu. Karena ini ilmu yang sangat jarang. Yang saya tahu dan sangat populer adalah Kiai Haji Imaduddin. Luar biasa. Terserah benar setuju atau tidak setuju bahwa secara akademik ilmiah itu dahsyat sekali. Nih ada keramat, ada khurafat. Kalau keramat, orang waliullah, kelihatan nama orang keramatnya, bisa jalan di air. Banyak yang menyaksikan. Terus ditulis oleh saya yang menyaksikan bersama-sama orang tuh. Jangan menjelekkan Abdul Qadir Jalil pada saya Fakih Muqaddam, ya membawa cerita itu barangkali. Kemudian maksudnya 7 kali Isra Mi'raj itu seperti apa maksudnya? Atau hanya mungkin dia sholat 27 kali? Karena sholatnya seorang hamba adalah seperti Isra Mi'rajnya Nabi, dalam arti saat itu menghadap khusus kepada Allah dengan at-tahiyatul mubarakatuh. Mungkin kita tidak tahu seperti itu. Leluhur mereka bangkit membentak malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir karena menyiksa orang yang dikubur di sebelahnya Habib ini. Kemudian sambat mengeluh rame malaikatnya bentak Melayu. Tidak mungkin lah malaikat kalah dengan orang alim sealim apapun, kecuali Rasul, dan Rasul tidak mungkin membentak, itu tidak mungkin. Jangan langsung gara-gara keramat yang aneh dinisbatkan pada Syekh Abdul Qadir Jalil, kita bilang, "Oh, Qadiriyah enggak benar semuanya." Loh, Anda ini apa? Sayyidina Fakih Muqaddam, kemudian Aba Alawi semua. Syekh Alawi Al-Bantani Masya alal ma'i fi Bali. Ketika jalan-jalan di Bali, saya melihat bahwa Kiai Alawi berjalan di atas air. Itu namanya Kitabatul Karamah, menulis keramat para wal. Lah model manusia begini loh penghancur kerusakan, buat kerusakan. Habaib, dicari omongan habaib yang nggak benar lalu diangkat, lalu mengatakan habaib begini, doktrin tentang khurafat dan sebagainya. Kami belajar dengan habaib. Anda pun juga melihat apakah saya menghadirkan khurafat? Awas, keramat para wali itu yang ada yang hanya khurafat. Apa itu? Keramat yang nggak ada tapi dibohong-bohong. Saya itu sama membimbing puluhan dokter. Saya belum pernah ketemu orang yang meneliti sehebat Kiai Imaduddin. Itu dahsyat, luar biasa. Meneliti dari abad 3 Hijriah, kitab-kitab dilacak semuanya. Allah, saya kagum dengan ketelatenan, kemampuan, kemauan itu. Dan hasilnya ternyata teruji, valid itu siddiq itu benar. Ini loh penfitnah, pengen menanamkan kebencian. Habaib, khurafat semuanya. Loh, ada 1-2 habaib yang tidak sempat belajar dengan benar barangkali, lalu omongannya salah-salah. Apakah itu akan jadikan kita ukuran? Saya belajar dengan para habaib, saya mengetahui ilmu-ilmu beliau juga, karena kita belajar dari beliau. Dan setelah itu ilmunya kami serap, kami rekam, kami sampaikan. Mana khurafat? Syekh Tubagus Mogi bisa muncul dari sumur. Dia pergi ke Bali tidak melalui bandara, tidak melalui Banyuwangi.
dia masuk ke sumur di dapurnya, kemudian keluar di jet pumpnya Yai Suryadi. Itu namanya khurafat, tidak terjadi tapi ditulis-tulis. Tapi ada Habib ini loh, itu yang itu. Saya kan tidak ngambil yang itu. Anda mengambil kejelekan omongan dari Habaib lalu Anda ingin merendahkan Habaib. Anda pun fitnah. Siapa Anda? Anda ingin mengadu menjadikan umat Nabi Muhammad bermusuhan? Saya belajar dari para Habaib yang ulama, hebat mereka. Dan kami lihat pemikiran mereka adalah pemikiran yang indah. Itu namanya khurafat, tidak terjadi tapi ditulis-tulis. Kebanyakan ada penelitian dari ilmuwan di Timur Tengah yang ada di kitab-kitab Ba'lawi itu bukan karamah tetapi khurafat. Kami hanya heran kepada manusia yang ingin menanamkan kebencian. Jadi permasalahan kita bukan urusan Habaib ada yang salah, Gus yang salah, manusia yang mencoba mengangkat mengangkat sisi-sisi tertentu untuk membuat permusuhan, penfitnah dia. Tidak ada kakek bersama antara Ba'lawi dan Nabi Muhammad selama 45.000 tahun dalam ilmu DNA. Ini secara umum segala nasab, kalau satu kelompok yang menisbatkan bahasanya dia punya nasab kepada orang tertentu, Anda tidak berhak untuk otak-atik. Ini siapapun nasab ke siapapun, apalagi kepada baginda Nabi SAW. Kalau ditanya ahli nasab siapa? Ya Kiai Imaduddin. Wah, dia tidak spesialis nasab. Memang tidak ada kuliah spesialisasi nasab, tidak ada. Hanya diketahui dari perilaku ilmiahnya, tulisannya. Orang diketahui keahliannya adalah dari tulisannya. Berarti kalau ditanya siapa ahli nasab Indonesia, iya Kiai Imad. Karena masa depan itu ketika ingin menelusuri keturunan Nabi, cukup lihat tes DNA-nya dulu. Oh, tes DNA J1. Oke, masuk dalam penelitian. Kalau misalnya haplogrupnya kayak Ba'lawi, G, kita mau ngapain saja di dalam ilmu nasab, ilmu sejarah, pasti ini ujung-ujungnya putus. Jangan sampai ada gerakan, ini ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini DNA, bahaya itu. Sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada. Penetapan nasab dengan DNA sudah selesai. Apalagi sampai membatalkan nasab, naudzubillah, qadzaf. Membatalkan nasab, orang ini bapaknya ini, dikatakan tidak sah gara-gara DNA. Anda harus datangkan siapa bapaknya. Kalau tidak ada dicabut 80 kali. Hati-hati. Kalau secara penelitian, secara DNA sudah jelas dibuka di umum, kok penyemat sing ngotot, itu masalah. Yang masalah pada penjenengan sendiri. Sebab kalau penjenengan bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, itu masalah besar. Apalagi DNA sudah jelas. Ini yang tes DNA orang luar, orang Indonesia ada beberapa sama. Haplogrupnya G. Dan itu bukan Arab dan bukan apalagi Bani Hashim. Bukan. Itu dari Kaukasus. Dari mulai Aceh sampai Papua, kita akan cari family matching dari sisi ilmu DNA, kita akan cari family matching dari ilmu nasab. Di mana kakek-kakek kita bersama? Kenapa? Agar persatuan Indonesia bukan hanya perjanjian di atas undang-undang dasar, tapi juga persatuan di atas sesama darah bangsa Indonesia. Jangan main-main DNA. Anda misalnya sudah tentu, Anda anaknya si fulan. Kemudian saya kok iseng, langsung cari DNA. Wah, nggak bener kan DNA? Nggak bisa. Kalau ini bukan bapaknya siapa? Ayo. Kalau kita tidak bisa menentukan, maka saya dicambuk. Hati-hati. Intinya, jangan main-main DNA deh. DNA adalah masalah penemuan-penemuan baru, tapi bukan untuk menentukan nasab. Hei hamba Allah, jangan bikin gaduh malah dalam umat. Kalau DNA ini diterapkan, wah ini heboh semuanya. J1 itu Nabi atau Bani Hashim ya. J1 itu Bani Hashim. Lah ini tidak ada yang tes tuh, yang J1 itu tidak ada sak dunia itu 180 wong itu tidak ada. Lihat sepi itu. Masa cek ngotot aja. Malah diharamkan malah yang di DNA ini. Wah, aneh. Nah ini nasabun batilun mardudun maudu'un munqati'un. Bahaya orang utaati nasab itu. Dan itu tidak harus sampai derajat 100%. Karena 100% itu gimana sih mempercayai nasab 100%? Kecuali Anda lihat waktu hubungan suami istrinya, waktu kelahirannya. Kalau berkaitan dengan masalah akidah begitu, berarti kita harus adakan verifikasi. Setiap orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, berita itu bisa benar, bisa salah. Kalau berita itu bisa benar bisa salah, bagaimana cara kita memverifikasinya?
Ya kita lihat data-datanya. Bahkan dikatakan, para imam mengatakan kalau ada sekelompok orang, Anda mendengar, mengetahui dari keluarganya, mengatakan bahwasanya dia punya nasab pada Rasulullah, cukup Anda percayai. Saya sebagai orang akademik dan saya bertahun-tahun mengajar metodologi penelitian hukum Islam di S3. Saya nyadar betul bahwa memang masalah nasab ini perlu diteliti secara ilmiah jika dipersoalkan. Dan sudah ada, produk ilmiahnya sudah ada. Kenapa lalu dimasalahkan? Pakai dalil haram, makruh, sesat, kafir, ndak bisa. Masa depan akan ditertawakan oleh peradaban. Daripada nanti malu, lebih baik sekarang yang rapih mundur pelan-pelan. Udah biarin aja itu Ki Imad Dajjal. Kamu mau percaya mau enggak dengan nasab kami, yang silahkan ahli dah. betul saya tidak tahu, karena ini ilmu yang sangat jarang. Yang saya tahu dan sangat populer adalah Kiai Haji Imaduddin. Itu luar biasa. Terserah beliau setuju atau tidak setuju bahwa secara akademik ilmiah itu dahsyat sekali. Sayangnya itu hanya untuk penelitian apa? Magister kayaknya, tesis ya. Itu andai kata digunakan disertasi pun menjadi disertasi yang sangat unggul. Saya itu sudah membimbing puluhan doktor. Saya belum pernah ketemu orang yang meneliti sehebat Kiai Imaduddin. Itu dahsyat loh, luar biasa. Meneliti dari abad 3 Hijriah. Kitab-kitab dilacak semuanya. Allah, saya kagum dengan ketelatenan, kemampuan, kemauan itu. Dan hasilnya ternyata teruji. Soal setuju nggak setuju terserah, tapi secara akademik teruji, valid itu siddiq itu benar. Jadi kalau ditanya ahli nasab siapa? Ya Kiai Imaduddin. Wah, dia tidak spesialis nasab. Memang tidak ada kuliah spesialisasi nasab, tidak ada. Ya, hanya diketahui dari perilaku ilmiahnya, tulisannya. Orang diketahui keahliannya adalah dari tulisannya. Ini gak nulis ya, gak bisa diketahui. Ini kan nulis dia. Dan bahkan kemudian didiskusikan, didialogkan. Berarti kalau ditanya siapa ahli nasab Indonesia, iya Kiai Imad. Oh tapi begini, sudahlah. Pertanyaannya kan begitu, siapa yang paling ahli? Yang saya tahu itu kiai-kiai yang lain alim tapi bukan ahli nasab. Tidak mudah ini golek ahli nasab itu. Nyapa tak kok ini? Golek perkara atau golek ini perkara saya? Pokoknya jangan mencela, jangan mencaci, jangan menghina, jangan meremehkan. Hormati semuanya termasuk habaib. Dan andai kata penyanyi termasuk yang mengikuti pendapat atau arus Kiai Imaduddin yang tidak mengakui bahwa Pak Alawi itu nasab sambung ke Nabi, tetap boleh dipanggil Habib, tetap harus dihormati, walaupun penjenengan tidak mengakui ketersambungan nasab Pak Alawi kepada Nabi. Memang ya kalau penjenengan mengikuti itu ya susah untuk tidak percaya. Saya sebagai akademisi jelas harus percaya secara akademik, tidak bisa dibantah. Perkara yang tidak setuju ya banyak, hal-hal yang tidak setuju banyak. Tapi ini penting untuk saya tegaskan, bagi saya itu gini loh, yang terpenting itu sebenarnya yang paling berkepentingan itu para habaib. Lebih bagus tidak mengakui keturunan Nabi tapi keturunan Nabi daripada mengakui tapi bukan. Itu berbahaya sekali untuk keselamatan akhirat. Apalagi sudah ada beberapa yang mimpi tentang ini. Kalau saya takut ya, kalau saya takut tetap ngotot sebagai keturunan Nabi itu takut. Bahkan sebaiknya kalaupun keturunan Nabi sebaiknya tidak usah ngomong, itu lebih bagus. Ki bolak-balik tak sampaikan lagi. Ben blanger. Dalam Islam hati-hati, bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, nggak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah.
Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah. Misalnya di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B. Sudah, jangan banyak tanya. Selagi orang ngomong itu anak saya, benar anakmu? Iya, selesai. Jangan bertanya ribut nikah kamu di mana dan Anda ini fudul, kurang ajar. Cukup dia mengatakan anak saya, selesai. Atau pengakuan atau di masyarakat sudah mengatakan oh anaknya fulan. Di kampung Anda sudah tahu bahasa Anda anaknya ibu Anda, sudah tahu semuanya. Itu sudah cukup. Jangan sampai ada gerakan, ini ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini, DNA, bahaya itu. Akan merusak, bisa taktil nusus, menghentikan nas-nas. Maka jangan urusan dengan itu. Tidak tahu apakah betul ada, tidak ada. Dari mana? Mulai kapan ada penentuan nasab di DNA? Enggak mungkin ada. Syariat sudah sangat jelas. Pernikahan yang sah, biarpun itu pernikahan di luar Islam, sebelum orang masuk Islam, pernikahan non-muslim dengan non-muslim diakui nasabnya dalam Islam. Seorang Nasrani dengan Nasrani, pernikahan yang sah menurut agamanya, keturunannya dianggap sah. Jadi dengan pernikahan nanti yang benar. Atau mungkin masalah wati syubhat dan sebagainya, masalah ilhaqun nasab, itu karena penyambungan nasab. Yang jelas, DNA tidak bisa, dan itu bahaya sekali. Wah, ini bisa merusak, na'udzubillah,